Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 11 MIPA 2. Hari ini kami akan membahas tentang APBN dan APBD. Anggota kelompok kami terdiri dari Jasmine Nasya Elpareta, Putri Ayu Azizah, Kansa Farzana Pribadi, dan Hasan Alatas. Apa itu APBN? APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. APBN merupakan salah satu perwujudan Pasal 23 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tahun 2020 APBN diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019. Fungsi-fungsi APBN. Yang pertama, fungsi alokasi, bertujuan untuk pemerataan anggaran dalam melakukan pengalokasian pembangunan. Yang kedua, fungsi distribusi, bertujuan untuk penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan alokasi yang telah ditetapkan. Yang ketiga, fungsi stabilisasi, berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara masyarakat melalui investasi guna mencegah terjadinya inflasi. Yang keempat, fungsi otoritas, anggaran negara sebagai tonggak atau pokok pelaksanaan pendapatan belanja negara setiap tahunnya. Yang kelima, fungsi perencanaan, berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya sesuai rencana setiap tahunnya. Yang keenam, fungsi regulasi, berfungsi untuk mendorong kebutuhan ekonomi suatu negara bertujuan jangka panjang demi kemakmuran rakyat. Tujuan APBN. Yang pertama, sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas, meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkup pemerintahan, membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal, dan yang terakhir memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja. Mekanisme penyusunan APBN. Yang pertama, pemerintah atau presiden menyusun RAPBN dalam bentuk nota keuangan. Lalu RAPBN akan diajukan ke DPR untuk nantinya RAPBN disidangkan. Lalu nantinya akan ada mendapat keputusan ditolak ataupun diterima. Apabila RAPBN ditolak, maka APBN menggunakan APBN yang tahun lalu. Apabila RAPBN diterima, maka menggunakan APBN yang baru. Struktur APBN. Yang pertama, pendapatan negara. Pendapatan dalam negeri artinya penerimaan yang sumbernya berasal dari kemampuan dalam negeri, seperti penerimaan perpajakan yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Lalu penerimaan negara bukan pajak, yaitu semua penerimaan yang diterima oleh negara dalam bentuk sumber daya alam, laba badan usaha milik negara. Penerimaan hibah merupakan hadiah dari negara-negara donor yang memberikan kontribusi dana untuk keberlangsungan proses pembangunan dalam negeri. Yang kedua adalah belanja negara. Terbagi menjadi dua, yaitu belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah. Belanja pemerintah pusat terdiri atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Belanja pemerintah daerah terdiri atas dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyeimbang. Dana perimbangan diantaranya DAU dan DAK. Kebijakan-kebijakan anggaran. Yang pertama, kebijakan anggaran berimbang ialah kebijakan anggaran yang jumlah penerimaan migas, non-migas, dan pajak dengan pengeluaran pemerintah sama besarnya. Yang kedua, kebijakan anggaran tidak berimbang dibagi menjadi dua, yaitu anggaran defisit dan anggaran surplus. Kebijakan anggaran dinamis ialah anggaran yang selalu mengikat dibandingkan anggaran tahun sebelumnya. Yang keempat, kebijakan anggaran defisit ialah anggaran dengan pengeluaran negara lebih besar daripada penerimaan negara. Yang kelima, kebijakan anggaran surplus ialah anggaran dengan penerimaan negara lebih besar daripada pengeluaran. Pengaruh APBN terhadap perekonomian. Dapat diketahui besarnya GNP, Gross National Product, dari tahun ke tahun. Yang kedua, jumlah uang yang beredar di masyarakat dapat diatur. Yang ketiga, industri dapat berkembang. Yang keempat, bisa diketahui sumber penerimaan dan penggunaan untuk belanja pegawai dan belanja barang atau jasa, dan lain-lain. Yang kelima, terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat. Apa itu APBD? APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah. Fungsi dan tujuan APBD. Yang pertama ada fungsi otorisasi, yang kedua ada fungsi perencanaan, yang ketiga ada fungsi pengawasan, yang
keempat ada fungsi alokasi, yang kelima ada fungsi distribusi, yang keenam ada fungsi stabilisasi. Tujuan APBD. Yang pertama, membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal. Yang kedua meningkatkan pengaturan atau juga koordinasi setiap bagian yang berada di lingkungan pemerintah daerah. Yang ketiga, menciptakan efisiensi terhadap penyediaan barang dan jasa. Yang keempat ada menciptakan prioritas belanja pemerintah daerah. Mekanisme penyusunan APBD. Yang pertama, pemerintah daerah menyusun RAPBD. Yang kedua, pemerintah daerah akan mengajukan RAPBD tersebut kepada DPRD untuk dirapatkan apakah RAPBD tersebut disetujui atau tidak. Yang ketiga, jika DPRD memutuskan untuk menyetujui RAPBD, maka RAPBD akan disahkan menjadi APBD. Yang keempat, APBD ditetapkan dengan perda paling lambat 1 bulan setelah APBN disahkan. Yang kelima, perubahan APBD ditetapkan dengan perda paling lambat 3 bulan sebelum berakhirnya anggaran. Yang keenam, APBD yang telah ditetapkan dengan perda disampaikan kepada gubernur bagi pemerintah kota atau kabupaten dan kepada presiden melalui Mendagri bagi pemerintah provinsi. Komponen APBD, yaitu belanja daerah. Belanja tidak langsung, yaitu belanja yang tidak memiliki kaitan langsung dengan program kerja dan kegiatan. Sedangkan belanja langsung, yaitu belanja yang memiliki kaitan langsung dengan program kerja dan kegiatan daerah. Pengaruh APBD terhadap perekonomian. Mengenai dampak dari pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, APBD mempengaruhi perekonomian yang dimiliki, kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah. Yang kedua, mampu mereduksi tingkat kemiskinan yang ada di suatu daerah secara signifikan. Yang ketiga, mempengaruhi terhadap pengurangan atau penanggulangan masalah pengangguran yang dimiliki di daerah masing-masing. Yang keempat, mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonominya secara signifikan melalui alokasi APBD. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.